Abang kan suap nih. Aku udah online nih. Oh, cembil. Udah online ini. Nah, ada muat. Ah, apa? Coba. Lucu ah, kayak unyil. Baik, selamat malam. Ada yang nonton nggak nih? Ya, meniru aktivitas di kementerian. Saya lihat juga malam-malam masih ini. Kami dari tim bantuan hukum counter cyclical pandemi COVID-19. Bagi salam malam bagi seluruh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Seperti judulnya, kami adalah tim bantuan hukum counter cyclical pandemi COVID-19. Istilah ini kalau dicari, counter cyclical ini familiar di peraturan OJK. Dan memang kita menentukan sikap, menentukan keberpihakan dalam ranah perlindungan konsumen. Perlindungan publik, ya ini debitur sebagai orang yang semakin lemah di keadaan penanganan COVID-19 ini. Dari perspektif politik hukum yang teman-teman di kantor bantuan hukum PDKP Babel ini pelajari, menghabiskan waktu untuk kuliah, uang dan segala macam ya. Dan perlu kami jelaskan juga bahwa kegiatan di dalam video ini adalah untuk kebutuhan negosiasi yang memang sedang kami lakukan terhadap beberapa 200-an lebih debitur untuk melakukan negosiasi bantuan hukum agar diberikan kemudahan dalam hubungan debitur. Dan kegiatan negosiasi ini juga kita lakukan karena social distancing, di mana kami harus menjumpai. Perlu disampaikan bahwa kami sudah terhubung dengan lebih dari 25 kreditur. Kita tahu banyak, baik bank maupun lembaga pembiayaan. Teman-teman, saudara sebangsa dan setanah air, judul dari rilis kami hari ini adalah tentang OJK tidak melindungi hak debitur mendapatkan haknya menurut undang-undang, bahwa mereka sebenarnya diperkenankan untuk meminta penangguhan atas denda, biaya, dan bunga. Kami akan jelaskan nanti bagaimana. Sebelumnya saya ingin menyampaikan laporan hasil penanganan bantuan hukum yang telah kami jalankan kira-kira 2 bulan ini. Kami menemukan adanya upaya yang membuat semacam kekeliruan, membuat upaya penyelesaian konflik keperdataan ini semakin tersesat, tidak tahu mau dibawa kemana. Dan sebenarnya di dalam banyak buku tentang negosiasi dikenal dengan red herring. Ini adalah jenis ikan red herring ini, silakan dicari apa artinya. Tapi kira-kira begini, kekeliruan-kekeliruan yang kami catat. Contohnya, kami peduli dengan Anda terdampak COVID, katanya kepada debitur. Silakan mengajukan permohonan restrukturisasi. Kekeliruan itu terletak pada kata permohonan. Sebab setahu kami bahwa hubungan antara pihak dalam hukum perjanjian adalah setara. Mengapa harus memohon? Sehingga kata permohonan dengan bahwa klien kami atau para debitur adalah sebagai pihak yang harus memohon, tunduk dan tidak berdaya. Atau ada kekeliruan red herring lagi, misalnya para juru tagih, debt collector ngomong bahwa
Kalau kami berikan Anda penangguhan kredit, lalu kami bisa dirumahkan, di PHK. Itu terjadi. Ini kekeliruan lagi yang membuat para kolektor, juru tagih itu dirumahkan atau di PHK karena pandemi COVID-19. Nah, apa relevansinya? Kita makin terseret, tidak jelas mau kemana penyelesaian ini. Ingat, ini negosiasi. Kita mau mencari solusi dengan pendekatan hukum-hukum yang ada. Ada lagi debitur digiring untuk masukkan permohonannya ke website, ya. Tetapi ketika website itu dimasuk, banyak tanda-tanda yang harus diklik, misalnya bahwa jika Anda setuju ini tanpa keadaan dipaksa, dalam keadaan sadar, Anda menyetujui segala ini. Nah, tanda-tanda ini semacam menerbitkan permohonan restrukturisasi ini semacam upaya bagi debitur atau klien kami masuk ke suatu perjanjian yang baru. Dan kalau ini tidak diklik, maka formulir permohonan restrukturisasi itu tidak bisa selesai. Nah, ini apa ini? Ada lagi misalnya debitur diminta untuk memohon angsurannya diturunkan nilainya sementara waktu, tetapi akan ditumpukkan pada bulan-bulan selanjutnya saat pandemi akan berakhir. Ada yang bilang ini 3 bulan waktunya. Memangnya 3 bulan nanti pandemi akan berakhir? Apa dasarnya? Bahkan ada lagi debitur diminta untuk memohon agar dikenakan biaya administrasi. Ada lagi, kita tahu banyak pihak kreditur, baik perbankan maupun leasing, mengirimkan nomor WA. Sampaikan melalui WA, melalui email. Tapi kalau kami telusuri sebagai penasihat hukum dari masyarakat debitur, yang menjawab hanyalah mesin penjawab. Mesin penjawab itu akan membuat automatically pesan-pesan yang pada intinya mau kita isi 10 kali pun, dia menjawab agar kita mengisi permohonan restrukturisasi yang ada di dalam website, yang ada di email dan segala macam. Email pun demikian. Lalu bagaimana klien kami, debitur, untuk mencari solusi jika ia tidak setuju karena mendasar sebenarnya dengan opsi restrukturisasi kredit yang ditawarkan oleh kreditur. Nah, teman-teman klien kami dan debitur pada umumnya, kami menyampaikan sebuah prediksi karena teman-teman advokat di sini telah berembuk dan rapat bahwa penawaran-penawaran yang diterbitkan oleh kreditur melalui website, silakan mengajukan permohonan melalui website, dikirim melalui WA, melalui email, SMS, melalui surat. Ini adalah semacam rangkaian untuk mengumpulkan ala-ala bukti bahwa sebenarnya kreditur telah mengumumkan kebaikan hatinya, tetapi debitur tidak juga mengisi form-form yang ada di situ. Padahal banyak yang tahu kok. Banyak debitur tidak tahu menggunakan internet, tidak tahu mengisi form-form yang ada di internet. Dan ini ironisnya dekat dengan menunjukkan bahwa debitur atau
klien-klien kami ini tidak mempunyai itikat baik sebenarnya dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan video ini kami telah menjelaskan di awal bahwa formulir permohonan itu hanyalah pengalihan pembahasan kepada yang tidak relevan dengan apa sesungguhnya yang sedang terjadi pada hukum perjanjian antara klien kami atau debitur dengan kreditur. Permohonan restrukturisasi yang disampaikan melalui website ini bukan jalan, justru tidak menyelesaikan sebagai salah satu cara, karena begitu banyak tanda-tanda penghalang yang harus dibahas, tetapi tidak bisa dengan satu one click gitu bisa menyampaikan bahwa klien kami meminta penangguhan pembayaran bunga, denda, dan segala macam. Nah, keadaan ini kami maknai sebagai keadaan yang membuat negosiasi ini melalui permohonan yang ada di website tidak mungkin menjadi opsi dari penyelesaian perselisihan ini. Oleh sebab itu, bagi teman-teman debitur maupun klien kami, jika tidak sepakat dengan permohonan itu, kami, tim penasihat hukum, memberikan nasihat hukum kepada saudara. Sebenarnya segeralah untuk bersurat dan sampaikan surat itu, pastikan sampai kepada kreditur Anda. Nah, terkhusus bagi OJK, ada beberapa pertanyaan dari kami, Organisasi Bantuan Hukum TDKP Babel. Pertama, kami ingin mempertanyakan begini, pimpinan OJK yang kami hormati. Sebenarnya bagaimana dasar mengikat peraturan OJK dapat menentukan debitur terdampak COVID? Itu sebenarnya bagaimana dasarnya? Dasar mengikat. Karena nanti ini dekat dengan kalau di judicial review, apakah mengikat debitur yang terdampak, yang Anda definisikan begini, kriterianya begini. Apakah lantaran OJK memiliki tugas melindungi nasabah dari aktivitas perbankan dan lembaga pembiayaan? Pernahkah OJK memeriksa bahwa peraturan OJK yang Bapak buat itu telah melindungi nasabah, konsumen dari kegiatan perbankan dan lembaga pembiayaan, atau justru melindungi kreditur, atau justru melindungi OJK sendiri? Maka perlu kami sampaikan, kami beritahukan kepada pimpinan OJK yang ada di Jakarta bahwa logo OJK itu ditempel pada setiap halaman website permohonan restrukturisasi kredit dari kreditur. Logo itu ditempel. Dan faktanya klien kami melihat logo dan permohonan itu, mereka mungkin ekspresinya seperti ini, siapa yang berani melawan OJK? Padahal bisa saja debitur itu tidak tahu apa tugas, fungsi, kewenangan dari OJK. Ada lagi Pak OJK, seorang pimpinan cabang membalas surat pernyataan ofemah yang disampaikan oleh klien kami melalui kuasa hukumnya dengan bersurat. Dia jawab begini, bahwa mereka tunduk pada peraturan OJK. Dan jika kami buka pun peraturan OJK itu memang memberi skema, memberi arahan bagaimana skema restrukturisasi. Kedua, bagaimana kriteria debitur yang terdampak. Nah, maka kami bertanya, apakah peraturan OJK sempat mempertimbangkan hak debitur yang tertuang dalam pasal 1244, 1245 KUH Perdata? Bapak OJK yang kami hormati, setahu kami, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu masih memberlakukan KUH Perdata sebagai sumber hukum kegiatan perikatan perjanjian
yang ada di Indonesia. Kalau melihat dari peraturan OJK, tidak tertuang secara nyata tentang klausul yang ada di dalam pasal 1244 sampai 1245 KUH Perdata tentang bahwa debitur bukan karena kelalaiannya, tetapi karena keadaan memaksa dibebaskan dari bunga, denda, dan biaya sepanjang ia dapat membuktikannya. Kelak kita bicara tentang membuktikannya. Tetapi di situ sempat tertulis bahwa ada suatu keadaan di mana debitur bisa dibebaskan dari bunga, denda, dan biaya. Sebenarnya apa yang terjadi pada kita, Pak OJK? Bagaimana? Apakah OJK punya pandangan lain bahwa keadaan ini bukanlah overmark atau keadaan memaksa, force major, atau dalam bahasa Inggrisnya act of God, kehendak Tuhan? Lalu kalau tidak begitu, Pak OJK, ini bukan overmark, act of God, ini bukan force major, maka ini keadaan apa namanya? Jika tidak kegentingan memaksa, ya seperti dalam konsideran menimbang Perpu nomor 1 2020, saya yakin Bapak baca juga itu, maka jangan halangi klien kami atau debitur besok untuk buka warungnya, untuk tarik ojeknya. Karena mereka harus membayar angsurannya yang sudah meskipun direstrukturisasi dari 3 juta per bulan menjadi 800.000. Karena itu juga harus dicari duitnya. Agar tidak didenda. Jangan sampai ketika mereka buka warungnya lalu datang Babin Kamtibmas, tolong ditutup dulu karena bisa membuat terjadinya perkumpulan massa, atau malah didatangi kades, lurah. Kalau ini bukan overmark, mengapa harus dibatasi? Saya tadi ikut mendengar video rapat KSSK yang ada disampaikan OJK. OJK mengatakan adanya kinerja positif dan menguatnya sentimen ekonomi pada bulan Mei 2020. Itu maksudnya apa, Pak? Sentimen positif. Artinya klien kami, debitur, sudah boleh untuk melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah. Apa seperti itu? Sebenarnya untuk siapa video itu dibuat? Apakah untuk meyakinkan dunia investasi, dunia investor, dunia ekonomi, atau itu boleh kami tangkap sebagai sinyal pandemi COVID-19 sudah berakhir, sudah mulai berakhir, atau akan berakhir? Boleh kita tangkap begitu? Karena begini, Pak, kalau ini tidak jelas, juru tagih yang tadi saya sampaikan, yang datang ke rumah-rumah debitur klien kami, dia mengatakan ini bukan force major. Karena ini bukan karena faktor keadaan alam. Saya kutip, presidenlah yang suruh kita belajar di rumah. Yang suruh orang bekerja di rumah. Yang suruh orang beribadah di rumah. Presiden, penguasa. Lalu Ibu Sri Mulyani juga menyatakan dalam siaran video hari ini dengan rapat KSK bahwa ada istilah kematian aktivitas ekonomi. Apa maksudnya itu? Lalu Ibu Sri Mulyani juga bilang penutupan sekolah, penutupan kantor, pelarangan perjalanan. Lalu ada juga terjadi arus modal keluar sebesar 142 triliun. Nah, apa ya kira-kira ya? Dengan menyebutkan fakta-fakta tadi, jadi bukan tuduhan-tuduhan, tapi ini lebih pada dalil-dalil yang merupakan peristiwa-peristiwa hukum yang nyata terjadi dan semuanya lengkap
terdokumentasi. Kalau ini kami prediksikan, besok kita bersengketa dan ini ada di dalam suatu pengadilan, saya optimis apa yang disampaikan oleh teman-teman advokat kami, Bapak Aditya Sulis Putra, Bapak Ibrahim, sarjana hukum, Bapak Advokat Berry Aprido, Bapak Ewen Chandra Agus, Bapak Andira, Bapak Khoiri SH, Bapak Eko Satriawan, satu lagi Pak, Bapak Ahmad Alboni, Bapak Rustam Rahmat, dan maaf, oh ya, Pak Abdul Jalil, sarjana hukum, semua mereka punya pengalaman di dalam hukum acara ini, hukum acara perdata. Jadi kalau ini kita prediksikan, negosiasi ini kan sifatnya prediksi, Pak. Bahwa kami optimis sejak Maret 2020 ini adalah keadaan memaksa, di mana para hakim akan menjatuhkan putusan dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena dia juga terbatas. Dia akan menyebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bapak OJK yang kami hormati, klien kami ini sudah mencapai 185 orang. Dan 38 orang telah selesai negosiasinya. Dan 40% klien kami itu melampirkan SKTM, surat keterangan tidak mampu dengan ciri terdampak COVID-19. Itu dikeluarkan oleh pemerintah desa, Kades, Lurah. Maka otomatis karena lembaga kami ini terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, ya, maka itu free, tidak berbayar. Dan tidak tahu juga apakah nanti Kementerian Hukum dan HAM itu punya anggaran untuk menggantinya. Bukan menggantinya, merembes istilahnya. Dan kalaupun ada yang berbayar, sesuai pedoman organisasi PDKP Babel, kami menetapkan biaya bantuan dari debitur untuk layanan bantuan hukum negosiasi 150.000 per orang. Itu yang non surat keterangan tidak mampu. Itu pun biaya kita gunakan untuk telepon, kertas, ekspedisi surat, ya. Dan Bapak OJK yang kami hormati, perlu Bapak ketahui bahwa klien kami ini ada dari Belitung, Kabupaten Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, dan yang paling penting lagi Pak, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Bekasi. Ya, semua itu klien kami itu melaporkan di sana sekolah tutup, warung disuruh tutup, kantor juga disuruh tutup. Nah fakta ini, kalau Bapak ada tim hukum di OJK itu, bagi kami sebut ini fakta notoir bagi hakim. Bahwa dimanapun penduduk Indonesia, dengan fakta-fakta klien kami, keberadaan klien kami itu, hakim dapat mempertimbangkan sebagai suatu pandangannya, kebijakannya, rasa keadilannya tentang penurunan pendapatan karena COVID-19 ini terjadi di seluruh Indonesia. Dan seluruhnya pula klien kami, dan mungkin tidak perlu diragukan, semua penduduk tahu, bahkan hakim tahu, terjangkitnya COVID-19 itu begitu mudah dan memiliki resiko kematian yang sia-sia. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil rapat kami tadi, bahwa agar lebih yakin lagi Bapak pimpinan OJK. Hari ini kami umumkan membuka kesempatan bagi 10 debitur di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Kalau Anda terdampak
dari penanganan COVID-19 yang diadakan oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Satu ya. Kedua, keberatan dengan restrukturisasi kredit yang ditawarkan kreditur melalui website. Dua ya. Dan Anda butuh bantuan hukum untuk mendalilkan keadaan mendesak ini kepada kreditur sehingga Anda meminta hak diadakan pembebasan bunga, denda, dan biaya, maka silakan isi formulir permohonan bantuan hukum yang kami terbitkan melalui langitbubble.com/dampak COVID-19. Kita lihat untuk meyakinkan para OJK sebagai suatu dasar-dasar yang lebih kuat bahwa ini adalah keadaan yang terjadi merata di seluruh Indonesia. Kelaklah bicara seluruh dunia. Kemudian kami juga ingin menyampaikan sebuah pandangan juga kepada OJK dan mungkin pada kreditur tentang pengalaman kita terhadap OVOMA. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960. Kalau dibuka, tertulis dalam konsideran menimbangnya bahwa oleh karena keadaan memaksa, maka diadakan penetapan luas tanah pertanian. Artinya kita pernah mengenal suatu keadaan memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu membatalkan banyak perjanjian jual gadai yang sudah berlangsung dan menciptakan tuan-tuan tanah di Indonesia karena dia orang kaya mungkin ya, dan membuat distribusi lahan itu tidak lagi dapat dikuasai oleh orang kecil. Keadaan mendesak dapat membatalkan perjanjian-perjanjian jual gadai yang pernah terjadi di Indonesia. Perpu itu membatalkan banyak perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar mengikatnya suatu luas tanah karena dianggap sudah mulai mendekati semacam pemerasan antara si kaya dan si miskin. Lalu apa bedanya dengan Perpu nomor 1 tahun 2020? Juga ditulis konsideran menimbangnya bahwa menimbang telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa. Apa itu maksudnya? Nah, apa itu maksudnya? Saya ingin menjelaskan salah satu prinsip yang sudah banyak diterapkan oleh hakim-hakim, khususnya hakim-hakim common law, dan sebenarnya banyak juga di dalam jurisprudensi hakim-hakim kita, tentang resipsa loquitur. Apa maksudnya? Hakim yang akan mengadili kasus-kasus seperti ini, dia akan mempertimbangkan bahwa sangat logis kalau klien kami atau rakyat itu tidak perlu membuktikan alasan, maksudnya kenapa Presiden Republik Indonesia menerbitkan keadaan darurat kesehatan, pembatasan sosial besar-besaran. Karena tidak mungkin rakyat bisa punya data sehebat, selengkap dari Presiden Republik Indonesia. Silakan dipelajari tentang prinsip ini, karena kami yakin pengadilan pada dasarnya adalah tempat-tempat di mana sesungguhnya pencari keadilan. Nah, sebab itu di malam hari ini menjelang mau tidur ya, saya ditemani oleh Pak Ustadz Firman Saputra ya, sebagai saksi hari ini. Permintaan kepada OJK ya, sebagai lembaga negara yang namanya dibawa-bawa oleh kreditur dalam KOPS berbagai halaman websitenya.
Kami minta atas nama tim penasihat hukum PDKP Bubble, pertama revisi peraturan OJK dan buka item restrukturisasi kredit. Harusnya pada poin pertama diletakkan bahwa debitur dapat mengajukan penangguhan pembayaran kewajiban. Sebab poin ini ada dasarnya. Kitab Hukum Acara Perdata, Kitab Hukum Perdata, KUHP Perdata, dan hukum yang menjadi sumber hukum segala perjanjian dan perikatan, kitab yang menjadi nafas hukum dari setiap perjanjian yang diadakan orang di Indonesia yang berkehendak untuk melakukan perikatan dan perjanjian demi prestasi-prestasi. Kami juga minta revisi POJK juga sebaiknya tidak boleh lupa bahwa sekedar mengingatkan para pihak pasal 19 Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 sehingga tidak perlu ada upaya-upaya penagihan-penagihan dengan pendekatan pidana. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru, kepanikan yang baru dalam upaya penanganan COVID-19 yang ramah HAM. Kami juga minta revisi POJK ini perlulah membuat sanksi administrasi bagi kreditur umpamanya yang tidak mematuhi upaya counter cyclical pandemi COVID-19 ini. Nah, saya pikir begitu kepada para debitur dan klien-klien kami. Pastikan rajin-rajin berkomunikasi dengan advokat karena kami lihat akhir-akhir ini ya upaya-upaya dari kreditur melalui juru tagihnya itu cukup aktif melakukan pendekatan-pendekatan yang ya sah saja untuk dilakukan. Kami tidak pernah akan menghalangi debitur kami yang ingin membayar kewajibannya tanpa tertunda begitu ya. Tapi hendaklah terus berkoordinasi agar kesepakatan-kesepakatan yang dibuat itu memang istilahnya tuh kepentingan terbaik bagi klien kami, sepertinya seperti itu ya. Nah, kedua, surat sudah kita kirim ya, seperti kuasa yang sudah saudara berikan kepada para penasihat hukum itu kan, karena penasihat hukum ini kan punya pengalaman dan punya ilmu. Jadi surat yang sudah dikirim itu sangatlah penting ya. Dia adalah alat bukti ya yang kelak jika ini mandek negosiasi ini tidak ada kesepakatan, maka itu akan menjadi alat bukti yang akan kita hadapkan kepada hakim bahwa sesungguhnya debitur punya itikat baik dari awal, bukan karena kelalaiannya, bukan karena wan prestasi istilahnya itu, tetapi karena keadaan mendesak, keadaan memaksa yang di luar tanggung jawabnya terjadi begini. Nah, surat itulah yang membuktikan bahwa saya atau debitur itu telah menyatakan tunduk pada keadaan yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Baiklah, terakhir juga ini saya titipkan, jika memang juru bicara atau pihak OJK ingin mengadakan komunikasi dapat menghubungi kami di kantor PDKP Bubble, dan tidak untuk kemungkinan kami juga dalam waktu dekat dalam waktu 2 minggu ini akan menyampaikan seluruh berkas klien kami ini ke hadapan Bapak dalam koridor kepentingan Bapak, katanya kan adalah melindungi nasabah, dan kami akan datang dengan dalil itu untuk meminta pengaruh OJK dalam mendamaikan peristiwa ini sehingga tidak perlu
menggunakan pendekatan litigasi di pengadilan. Saya pikir itu dulu. Terima kasih buat yang sedang nonton ya. Oke lah. Begitu dulu dari kami. Selamat malam dan selamat tidur menjelang sahur. Semoga tidurnya nyenyak dan besok bisa menjalankan ibadah puasanya dengan damai dan bisa berhasil sampai hari terakhir berpuasa. Oke. Terima kasih.